Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, konten kali ini aku pengen ngebahas nih sesuatu yang cukup baru dan fresh juga. Pokoknya buat yang bingung sama ini konten apa, ya seperti judul di videonya, dimana aku tuh bakal ngebandingin dua karakter guys dari dua anime yang berbeda. Dan yang pastinya aku juga bakal ngasih tahu nih tentang kelebihan dan kekurangan satu sama lain ya secara lebih detail. Buat mau mulai konten kali ini, kita mulai nih dari ngebandingin Usopp dari anime One Piece sama King dari One Punch Man. Jadi kayak mana sih perbandingannya? Oke, so kita langsung aja mulai ke kontennya guys. Let's go! Pertama kita mulai dari ngebahas Usopp guys, yang kayaknya udah gak perlu dikenalin lagi lah ya. Ya dia adalah sang penembak jitu dari kru topi jerami guys. Meski dikelilingi sama orang-orang kuat di sekitarnya, tapi Usopp sendiri tuh seperti yang kita tahu lah, dibuat layaknya manusia normal biasa. Karena teman-teman di sekelilingnya tuh mempunyai kekuatan atau keberanian layaknya monster guys. Dan karakter Usopp sendiri selalu dibikin penakut, memiliki pemikiran negatif, dan lebih memilih untuk menghindari hal buruk itu terjadi. Hal yang mana ini berbanding terbalik dengan sifat dari kaptennya Luffy ya kan, yang menyukai tantangan, hal baru ataupun yang misterius guys. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi nih, meski Usopp itu dibuat seakan-akan seperti manusia pada umumnya, namun jelas kekuatan fisik dari Usopp itu harusnya di atas rata-rata manusia umumnya guys. Mau itu di dunia One Piece ataupun One Punch Man. Jika kita melakukan pertarungan fisik antara Usopp sama warga biasa di sana sih, jelas pemenang dari pertarungannya adalah Usopp. Apalagi setelah melewati pelatihan selama 2 tahun lamanya guys, yang ngebuat badan dari Usopp pun ya penuh dengan otot kan. Hal ini jelas berbanding terbalik sama King. Di kasusnya King, meski dia dikenal sebagai pahlawan kelas S dengan peringkat ke-7 guys, atau kadang King juga dipanggil dengan sebutan manusia terkuat, cuma nyatanya King itu gak ada bedanya sama sekali seperti orang-orang biasa di dunia One Punch Man. Baik dari kemampuan bertarung, kekuatan fisik ataupun bela diri, semua hal itu jelas gak dimiliki oleh King. Soalnya hobi dari King aja ya main video games gitu. Makanya kerjaan dia tuh cuma duduk dan tiduran di rumah doang. Jadi gimana King bisa lebih kuat dari manusia biasa lainnya kalau kerjaannya aja gak pernah olahraga sama sekali coy. Nah makanya nih kalau kita lihat dari segi kekuatan fisik doang, ya mau gak mau Usopp bakalan lebih diunggulin lah. Meskipun Usopp itu disebut sebagai manusia di dunia One Piece, karena kan nyatanya meski memiliki sifat penakut guys, tapi ketika emang dalam situasi yang mengharuskan dirinya bertarung, ya Usopp masih akan memilih untuk bertarung meski dalam posisi ketakutan. Di sisi lain, yang menarik dari kedua orang ini guys, baik Usopp maupun King, keduanya itu terkenal sama yang namanya berbohong. Tapi unik ya meski sama-sama terkenal dengan berbohong ya. Cuma nasib dari mereka berdua tuh bener-bener beda banget guys. Misalnya aja kita mulai dari Usopp lah ya, yang kalau dia berbohong itu hampir semua orang gak percaya. Kecuali Chopper, yang suka ketipu mulu ya kan sama si Usopp. Tapi selain Chopper ya orang tuh jarang banget percaya sama Usopp, sama bualan-bualan yang diomongin dia gitu. Makanya dampak dari Usopp yang suka ngebohong itu malah bikin orang-orang gak percaya guys. Cuma menariknya tuh entah gimana ceritanya dan kapan mulainya nih, semua kebohongan dari Usopp itu perlahan-lahan mulai jadi suatu kebenaran guys. Nah ini yang gila, kalau aja sampai semua kebohongan Usopp bisa jadi beneran, udahlah tamat coy. Mau ngomong apa juga berarti apapun bakal kesampean sama Usopp nantinya. Untungnya sih kalau sampai sekarang beberapa kebohongan Usopp tuh masih belum menjadi sebuah kebenaran semua. Jadi kayaknya kita masih gak perlu khawatir lah ya kalau Usopp kedepannya ini berbohong apapun gitu. Berarti masih ada kemungkinan kalau ucapannya itu gak bakal jadi kenyataan guys. Ya bualan semata aja lah ya. Sementara itu kalau kita bandingkan sama King, nasib King itu bisa dibilang jauh lebih baik dari Usopp guys. King yang selama ini berpura-pura menjadi pahlawan kelas S peringkat 7 dan menyandang nama manusia terkuat, tapi ternyata cuma orang nolep yang kerjanya main game dan tiduran doang di rumah. Semua kebenaran tentang diri King itu sampai sekarang hanya sedikit banget lah yang tahu. Mungkin kalau aku gak salah ya, satu-satunya orang yang tahu kalau King manusia biasa ya cuma si Gundol Saitama doang. Kalau gak salah ya. Makanya hal ini yang nyebabin banyak keuntungan dari sisinya King guys. Karena hampir semua orang percaya apapun yang King katakan. Sehingga berbanding terbalik dengan Usopp ya gak ada yang dengerin perkataannya. Kondisi dari King inilah juga yang lebih memudahkan King untuk melakukan sesuatu guys, karena mudah dipercayai kan. Soalnya baik pahlawan, masyarakat, ataupun pihak asosiasi pahlawan nih, bahkan sampai monster sekalipun, semuanya itu udah terlanjur percaya sama kebohongannya King guys. Ya kalau King adalah manusia terkuat yang bisa ngalahin siapapun dengan sangat mudah.
Nah, gara-gara hal itu juga nih, makanya banyak momen yang menunjukkan kenapa sih kok para monster ini ketakutan banget saat melihat King, guys. Atau para pahlawan yang percaya sama perkataan dan tindakan dari King. Bahkan, para pahlawan kelas S termasuk Tatsumaki pernah dilihatin merasa bebannya tuh sedikit lebih ringan untuk bertarung jika King udah memasuki medan pertarungan, guys. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi yang lain nih, di mana King itu bisa memanipulasi suara di sisi asosiasi pahlawan, guys. Bayangin aja ya, kalau kalian adalah salah satu orang yang diandelin, terus seseorang itu butuh bantuan ke kalian, pastinya kan ya mau nggak mau orang yang butuh bantuan ke kalian itu bakal ngelakuin apapun kan, dan ngedengerin apapun permintaan dari kalian, iya kan? Lawong namanya minta bantuan toh. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu keunggulan dari kebohongan yang dimiliki oleh King, guys. Jika kita bandingkan sama Usopp, cara dia nge-branding nih kalau King itu dipercaya meskipun dia berbohong memiliki dampak yang sangat besar, guys. Sementara kebohongan dari Usopp itu terkadang gak didengerin oleh orang lain, meski sebenarnya perkataan itu nantinya mungkin ya bakalan menjadi kenyataan. Terakhir nih, mereka ini sama-sama terkenal sebagai salah satu karakter yang punya tingkat hoki paling tinggi. Mujur banget. Kita semua tuh pasti inget lah sama momen Usopp dijadiin God Usopp di arc-nya Dressrosa. Momen itu kan jadi salah satu bukti bagaimana keberuntungan dari Usopp emang nggak ada lawan, guys, nggak main-main lah. Tapi di sisi lain juga King itu punya tingkatan hoki yang nggak kalah gila. Jadi pahlawan secara nggak sengaja itu, karena selalu ada monster yang kalah berada di sisi King, makanya tuh orang pada berpikir, guys, kalau monster itu dikalahkan sama King. Momen-momen kayak gitu tuh udah jadi bagian dari keseharian King yang dia alami gitu. Belum lagi kalau kita lihat di beberapa chapter terakhir kan, apa yang King omongin itu bener-bener langsung jadi kenyataan, coy. Alhasil orang-orang tuh semakin percaya sama kebohongan yang gak sengaja terbuat itu. Makanya hoki dari King ini mungkin gak ada lawan lah, gak ada yang bisa nandingin. Jadi gimana nih, guys? Gue ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kalian disuruh milih saat ada pertarungan antara Usopp ngelawan King, siapa nih yang kira-kira bakalan menang? Tulis dari kolom komentar. Ini kocak banget pasti. Menarik sih, kalau kita bandingin dua karakter ini, guys. Apalagi dari anime dan serial yang berbeda tentunya ya. Ya kan, walau kita tahu sih kalau pertarungan antara keduanya itu nggak bakalan pernah terjadi. Tapi kita tuh emang hobi aja gitu ngebandingin-bandingin. Siapa aja sih yang kuat, siapa sih yang lebih kuat ya kan? Padahal kita sendiri pastinya nggak suka kalau dibandingin ya sama orang lain. Tapi kalau ngebandingin orang mah ya pasti jagonya, ya kan? Udahlah, pokoknya segitu aja konten ngebandingin dua karakter ini, guys. Gimana menurut kalian? Jadi kalau kalian ada masukan nih untuk karakter selanjutnya yang perlu kita bandingin, udah tulis aja ya di kolom komentar. Oke? So, see you again next time. Adios ya caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.